A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Para ibunda yang saya sayangi, semoga kita kesemuaan yang hadir ini diberikan oleh Allah Ta'ala limpahan keberkahan lewat umur, lewat harta, lewat kesehatan. Semoga yang sakit-sakit di kampung kita ini termasuk sakit kantong tadi Allah sembuhkan. Karena ingat satu hal, Allah memberikan musibah, Allah ajarkan kepada kita sabar. Kalau tidak adalah sabar, maka kewarasan kita sebagai manusia hilang. Karena sabar itu adalah obat. Di dalam kitab ini ketika orang dikenai musibah kematian, itu sebelum datang itu sudah ada pelajaran-pelajaran yang hampir dalam hidupnya. Tetangganya meninggal, saudaranya meninggal, ya. Bahkan ketika kematian itu datang sama diri kita, itu petanda sebenarnya kita sudah siap. Sudah siap untuk menghadapi itu lewat pelajaran-pelajaran yang ada. Jadi kalau kata orang tak siap aku mati katanya. Karena dia tidak menyiapkan bekal. Kesalahan itu bukan dalam kematiannya. Karena satu hari itu disebutkan malaikat Israel itu 70 kali menengok kita. Ada yang mengatakan dalam hadis yang lain 360 kali. Jadi asal tengoknya kita tidur ditengoknya, ya Allah, udah bisa aku cabut ini? Belum, kata Allah. Ditengoknya muka kita, lagi makan kita, udah bisa dicabut nih Allah? Belum. Begitu. Jadi satu hari itu sampai 70 kali, dalam pendapat yang lain mengatakan sampai 360 kali. Kenapa nggak boleh cabut dulu ya Allah? Boleh jadi kalau dia bersalah, dia bertobat. Kalau dia mabuk, dia tinggalkan mabuk. Kalau dia zina, dia jadi orang bagus. Kalau sholatnya belum, boleh jadi akan datang, dia sholat. Jadi Allah Ta'ala itu sabar. Sabar menanti kita tuh berubah lebih baik. Kita dalam taklim hari ini pasang kita niat di dalam hati kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan li ridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hikmatu fi annas salata tukrahu fi ba'dil awqat. Hikmah tentang bahwasanya salat itu ada dimakruhkan dalam sebahagian waktu-waktu. Jadi ada hikmah kenapa Allah Ta'ala tak buat semua bisa salat. Sama juga dengan kenapa perempuan kalau mens tak boleh salat. Pasti ada hikmah di situ. Tidak hanya sembarang. Salat itu kan ibadah kepada Allah. Harusnya kalau cerita ibadah sama Allah kapan aja kan boleh ibadah. Tapi Allah larang. Tidak boleh nih. Dibenci, dicerca. Jadi ada satu kesempatan kayak baca Quran kan baik itu. Tapi ketika dia hadas besar, ketika mens,
Ketika nifas, kenapa dilarang? Padahal kita kan mau dekat sama Allah. Gitu. Jadi ada waktu-waktu itu Allah buat larangan untuk kita. Apa tujuannya? Warada annal musyrikina kanu ya udduna lima'budatihim as-salah. Ini berdasar kepada bahwasanya orang musyrik itu mereka menunaikan penunaian salat, penyembahan Tuhan mereka itu fi hazil auqat, pada waktu-waktu ini. Jadi apapun bentuk sembahan kepada selain Allah itu juga namanya salat. Salat bagi orang Islam itu sudah ada istilah bahasanya terminologi, pengertiannya. Ya. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Perkataan, perbuatan buka dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, tutup dengan salam. Ada tata cara khusus, ada rukun khusus, ada syara'itnya, ada syarat-syaratnya. Arti salat itu secara bahasa bermakna doa. Jadi kalau orang berdoa itu lagi salat itu. Secara umum, secara khususnya salat yang dimaksudkan dalam agama ini adalah 5 waktu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Kita tanya juga, kalau orang yang berakal, dia dengan bilangan salat itu pun ada hikmah. Kenapa harus subuh 2 rakaat? Kenapa harus zuhur dan asar serta isya 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa tak disamakan aja semua? Ya. Istilahnya kalau subuh 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya, kembali subuh 2 rakaat semua. Kenapa tak sama? Di situ juga ada hikmah. Rupanya di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh ini, karya Syekh Ahmad Ali Az-Zurjawi, disebutkan bahwasanya salat itu rakaatnya ibarat bilangan seperti obat. Kalau orang sakit berobat dia, itu dokter akan menentukan 1 hari berapa kali, 3 kali sehari, 2 kali sehari. Itu ada sukatannya, bukan sembarangan. Begitu juga salat. Ya kenapa subuh dibuat 2? Kenapa nggak dibuat 4 atau semuanya 4 biar mudah? Rupanya di waktu awal salat itu yang 2 itu saja payah. Subuh 2 rakaat itu aja payah. Yang bangun payah, yang melaksanakan salat. Apatah lagi kalau mau dibuat lebih daripada 2. Di situ hanya ibarat kalau kita cerita yang lalu-lalu itu nyetor absen. Ya Allah, aku bangun, aku menghadapmu. Kenapa zuhur harus 4? Karena mulai dari pagi itu menghadap siang, otak kita ini sudah penat. Jadi dibuat agak banyak. Disitulah refreshingnya. Jadi kita jualan, apakah ngajar, apakah bekerja. Lalu di waktu zuhur Allah suruh ngadap untuk refreshing jiwa atas segala masalah yang datang. Begitu juga asar. Ini udah cerita siang ini banyak beban-beban yang datang. Ya. Yang inilah, yang itulah, akibat minyak naik, bahan-bahan pokok bakal akan merangkak naik. Iya, itu sudah menjadi satu rahasia umum. Bahwasanya semuanya menggunakan transportasi. Ada yang ngomong ini sebetulnya gara-gara Sambu nih. Kenapa pula Sambu? Pengalian isu katanya. Jadi buat begini, pikir masyarakat tuh ke situ. Karena ini kan ada satu institusi yang lagi rusak nih. Orang kalau nampak, tadilah waktu ngisi minyak saya di pom bensin di Tanjung Tiram, ada motornya sendiri itu. Saya nanya sama tukang minyak itu, ya. Dan tukang minyak tuh mengiyakan, itu Sambu datang tuh, iya. Rupanya polisi itu udah sebut namanya Sambu. Itu asal nampak polisi Sambu, Sambu ladu, Sambu ladu katanya itu. Rupanya sambaladu. Tidak, ini lengket ya. Nggak mau pisah dia. Berarti ini sehati orangnya. Allah alam. Kadangkala situasi negara ini nggak ngerti kita. Semuanya itu kan ditimbang dengan maslahat. Kalau kita buat tuh ada maslahatnya nggak gitu.
Itu yang terjadi tuh. Yang naik itu sampai 2000 sekian itu dah. Ya. Saya sebelum naik itu beli kitab. Waktu naik, bantai naik kitabnya lagi. Ada kawan titip, tolong belikan kitab Nahu katanya. Naik saya katakan. Kenapa? Minyak. Minyak naik, kitab pun naik saya katakan. Dah. Balik kita cerita kitab ini. Jadi rupanya waktu-waktu sholat yang dimakruhkan itu, kata kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatu ini karya Ahmad Ali Al-Jurjawi, itu adalah waktu orang musyrik menunaikan ibadah kepada Tuhannya. Itulah dilarang, agar jangan sama kamu dengan mereka. Apa waktu yang dilarang sholat itu? Ada berkenaan dengan waktunya, ada yang berkenaan dengan perbuatannya. Yang berkenaan dengan waktu adalah matahari mau terbit, matahari tengah-tengah, dan matahari mau tenggelam. Itu. Udah itu lagi, apalagi yang berkenaan dengan pekerjaan habis subuh, sholat sunat, habis asar, sholat sunat. Itu kan dilarang. Dulu kan pernah juga kita bahas. Tapi kita tak tahu apa hikmahnya. Rupanya kata kitab ini, di waktu yang 5 itu adalah orang-orang musyrik memilih waktu itu untuk menyembah Tuhannya. Allah Ta'ala tidak suka diduakan. Apalagi ditigakan, diempatkan, dilimakan. Allah Ta'ala mau diesakan. Al-Wahid, Al-Ahad, hanya dia satu-satunya. Dalam penyembahan pun, bolo niat hanya karena Allah. Kalau masih datang dalam hati kita ibadah, ini kan ngaji ini kan ibadah nih. Bukan karena Allah, perbaiki. Apakah karena nasi suatu orang nih datang kemari, pama begitu. Saya nggak tahu entah apa yang dimasak. Kalau niat, mungkin kalau CS sudah tahu lah tuh dimasak apa. Udah cerita dia tadi waktu mau apa ini masak ini nih gitu ya. Kalau karena niat itu masih belum betul niat. Niatnya betul. Kalau ngaji ini pertama pasang niat untuk menghilangkan kebodohan diri. Karena belajar agama itu wajib. Ya. Pelajaran yang lain tuh mendukung, bukan pokok, ya. Belajar matematika pendukung. Komputer pendukung. Yang pokok itu adalah ilmu din, ilmu agama. Ilmu yang lain itu ilmu pendukung. Tapi bukan ilmu pokok. Mendukung supaya mudah. Belajar komputer kah, belajar ilmu ini, belajar ilmu itu. Geografi, fisika, kimia. Udah. Yang kedua, niatkan kita datang kemari memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Bukan untuk apa-apa. Pertama niatnya adalah untuk mengusir kebodohan. Yang kedua memperbaiki diri. Maka tidak ada niatan di sini untuk membanding-bandingkan, apalagi untuk berdebat. Apalagi cari musuh, tidak. Niatnya untuk memperbaiki diri. Aku mungkin kurang baik di masa lalu. Dengar ini mudah-mudahan jadi baik. Gitu. Niatnya baik. Orang kalau siapa yang berusaha untuk menjaga kebaikan, akan menjumpai kebaikan itu. Sama dengan cerita mujahadah. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Asy-Sya'rawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dari Mesir. Jadi pada saat itu pimpinan sidang itu bertanya, ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah kan dimandikan. Air mandinya itu kemana? Ke bumi kah? Menyerap atau kemana? Dibuka kitab nggak ada yang tahu. Kumpulan orang Mesir pada saat itu ulama, tak ada yang tahu. Hadis tak jumpa, Al-Quran udahlah, kaul ulama tak ada yang jumpa. Akhirnya minta tempo lah. Sampai yang pemimpin sidang itu katakan, sama-sama kita mencari. Rupanya karena dia rajin bermujahadah, bermohon, meminta kepada Allah, bongkar kitab nggak ada jumpa. Malam tu mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nama Nabi sebut, Nabi Muhammad, disunahkan kita bersolawat. Ya. Jadi kalau hadis mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang menengokku dalam mimpinya, maka betul sungguh-sungguh dia melihatku. Memang betul itu Rasulullah. Siapa yang mimpi Rasulullah bisa langsung nengok mukanya, itu dia Rasulullah. Karena Rasulullah yang tak bisa diserupakan. Kalau bunda ada mimpi Ustadz Herman dalam mimpi, boleh jadi itu setan. Boleh jadi. Tapi kalau Rasulullah nggak ada. Takkan bisa, takkan mampu. Kalau dalam mimpi itu katakan, aku ini Rasulullah, katanya. Nggak bisa tuh
Memang dijaga kemaksuman Rasulullah SAW itu. Jadi kata Rasul, ditanya gini, ya Rasulullah, engkau waktu meninggal dimandikan, airmu pergi kemana? Rasulullah katakan, coba tanya kepada orang yang bawa lampu itu. Rupanya dalam malam hari, dalam mimpi itu ada orang bawa lampu. Apakah obor, apakah apa. Lalu menuju dia sana, tanyanya, hai Tuan, Rasulullah ketika meninggal, air mandinya itu kemana? Rupanya dikatakan oleh yang pembawa lampu tadi, pembawa pelita tadi, pembawa penerangan tadi, dalam mimpi itu, air mandi Rasulullah SAW itu ketika mandi dia menguap ke langit, lalu bersebar ke seluruh dunia. Di mana yang menetes air Rasulullah itu, mandi Rasulullah itu, itulah jadi masjid. Nah, masjid ini, semua masjid yang ada di dunia itu tertetes air mandi Rasulullah SAW. Dalam cerita itu tuh. Nah, itu. Jadi Rasulullah bisa, mimpi itu bisa bentuk pengajaran. Rupanya ketika sudah dikumpulkan balik majelis dikatakan, aku dapat mimpi dengan Rasulullah SAW. Semuanya mendengarkan. Diceritakan jawaban yang sama, lalu dijawab. Lalu datanglah orang, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Tuan siapa? Tahu Tuan siapa yang Tuan tanya dalam mimpi itu? Yang bawa lentera itu? Tak tahu. Itulah aku, kata dia. Rupanya tadi malam dia mimpi juga. Ada orang bertanya sama dia. Padahal itu pangkat muridnya. Jadi gara-gara mujahadah, siapa yang mau sungguh-sungguh cari sesuatu, Allah akan pertemukan. Termasuk ingin kali tahu di mana. Karena tidak akan jumpa hadisnya itu. Jadi di mana saja ada masjid itu air mandi Rasulullah jatuh situ. Itu menurut kisah itu. Tak akan jumpa di hadis itu. Karena Rasulullah SAW manusia barakah. Itu. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, balik kita cerita tentang masalah kitab ini. Bi hadzil awqatil lati tukrahu fiha shalah, pada waktu itu dimakruhkan salat. Fasyari'ul hakim, maka Allah Ta'ala yang pembuat hukum, arada ayyu'addiba nufusana, berkeinginan Allah mengajarkan diri kita. Wa yazida bi kamaliha bi adami tasbihiha, dan Allah menambah dalam kesempurnaannya dengan tidak menyerupai kerja orang kafir. Orang musyrik tidak boleh kita ikut-ikut gitu. Maka kita punya ciri khas. Kita pakai jilbab. Walau ada orang tuh pakai jilbab kita harus beda dari mereka. Mereka punya salam, kita juga punya salam, salamnya beda. Yang nurut-nurut pula. Salum gitu ya. Salum apa? Salum rambut. Salum pas. Dan ini pemahaman orang datang kita pakai pula. Nggak usah. Kita punya assalamualaikum. Kalau seandainya kita nggak pas dengan mereka, ya selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Ya udah. Ciri khas mereka itu ciri khas mereka. Begitu. Bi ahli syirki fi ibadatihim, dengan ahli syirik dalam ibadah mereka. Dalam ibadah mereka. Hatta yukraha lil insan, hingga tidak disukai bagi manusia ayyusalliya, bahwa dia salat, wa amamahu, bersamaan depannya itu suratan mujassimatan, akan gambaran yang dijisimkan. Ya, firaran. Jadi dalam kondisi kita harus lari itu. Jadi maksudnya kalau di depan tuh jangan dibentuk-bentuk lah Allah gitu. Mana bentuk Allah, tinggi apa, peta apa, segitiga lonjong, itu enggak. Allah Ta'ala itu adalah zat yang memang dirahasiakan untuk sekarang. Allah ingin agar hati kita itu musyahadah, yang penting ada Allah. Cuman begini, agama kita ini agama yang dititipkan akal juga. Tidak terima begini bahasanya. Pokoknya sembah aja lah Allah, nggak usah kau tanya-tanya. Bukan gitu. Secara fitrah manusia ini ada dalam jiwanya ini. Dalam jiwa. Dulu kan pernah saya ceritakan. Anak saya nomor 1 yang perempuan yang sekarang sudah 1 SMA dia. Waktu umur 5 tahun dia berbincang tentang ketuhanan kepada mamanya. Mak, waktu itu
Mamanya nyuci-nyuci di depan rumah yang ada sungai ngalir. Mak, dengan celatnya anak-anak umur 5 tahun lah. Mana Allah, mak? Tadi. Namanya anak-anak ingin tahu. Mana Allah? Mana Allah? Maksudnya di mana Allah itu? Kenapa? Allah itu ada nggak di kampung nih? Maksudnya, ya. Mungkin karena kami sering cerita Allah juga kan itu. Allah itu bersarung tak, mak? Pikirnya Allah itu kayak ayahnya gitu. Kayak bapaknya pakai sarung. Jadi untuk menjembatani itu fitrah manusia. Contoh gini. Apakah mungkin Tuhan itu makan? Apakah perlu Tuhan itu makan? Kalau tak makan Tuhan itu lemah tidak? Kan gitu. Itu lagi, apakah mungkin Tuhan itu mati? Apakah mungkin Tuhan itu beranak? Itu kan secara fitrah itu. Fitrah kita itu. Jadi kalau fitrah kita mengatakan, ya udah terima. Itu keyakinan kita. Makanya kalau yang lain dari keyakinan kita, lakum dinukum waliyadin, kamu, aku. Nggak bisa kita paksakan. Karena memperdebatkan perkara agama. Jadi secara fitrah ini, kita ini bertanya tentang ketuhanan. Kita nyembah Allah itu, makanya dalam kaji agama awaludin ma'rifatullah. Yang pertama sekali dalam agama ini suruh kenal Allah dulu. Baru tahu ciptaannya. Kita tidak suruh langsung ibadah, tapi kenal dulu. Kayak mana Allah itu, sifatnya kayak mana. Wujud ada. Ya, kidam awalnya itu tak berawal. Baqo tak berakhir. Mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan segala yang diciptakannya. Qiyamu binafsihi, tidak perlu kepada siapapun, berdiri dengan sendirinya. Dan seterusnya tuh ada niat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, murid, dan aliman, hayan, samian, basiran, mutakaliman. Itu sifat 20. Kenapa dibatasi 20 itu? Untuk kita, bukan untuk Allah. Allah sempurna. Kita susah kalau seandainya suruh hafal 100.000. 20 aja kadang banyak yang nggak hafal. 20 itu dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Untuk kitanya, untuk pokok pegangan saja. Nanti kalau disuruh hafal 1 juta pun nggak bisa kita. Orang hafal Al-Quran 30 juz saja kita payah. Apatah lagi mau menghafal nama-nama Allah yang begitu banyak. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan. Jadi di sini minal fitnati wat tashabbuhi bil wasnain, daripada fitnah dan penyerupaan dengan berhala-berhala. Dari penyerupaan dan fitnah dari berhala-berhala. Walirubba qailin, dan sungguh terkadang ada orang berkata, yakul limaza kurihatis salah fi hadil awqat al-makhsusah walam tuqra'u fil baitil haram. Dan kenapa tak diharamkan di Baitul Haram idza shallaha fi hadil awqatil makruha nafsah. Ketika di Baitul Haram, di Masjidil Haram Mekah, kenapa tak dilarang? Fanaqulu lahu inna hadza maziyatun imtaza biha al-Baitul Haram. Ini khusus kepada Baitul Haram. Li'annal muslima inda wujudi fi yakunu ab'anu adit tasabbuhi bil musyrikin wal majusi wa li'annahu mawjudun fi awwali baitin wudi alin nas. Rupanya kalau di Masjidil Haram, waktu yang itu tadi tak ada larangan. Ya. Karena di sana tidak ada penyerupaan. Masjidil Haram itu sudah dibersihkan. Kalau di lain tempatnya macam di rumah nih. Di rumah ini kan masih ada campur-campurnya. Kadang-kadang kita, mungkin sebagian orang kan dalam hukum masalah gambar-gambar katanya nggak boleh. Di rumah ini masih ada gambar-gambar. Mungkin ada boneka-boneka anak, patung-patung, main-mainan kan gitu. Kalau Masjidil Haram kan memang tempat steril. Kalau masuk itu kan ada sholat, mau dia apa gitu. Pas ibadah untuk berhubungan dengan Baitul Haram itu. Kalau di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah ada gambaran-gambaran yang sholat ini boleh, sholat ini tidak, sama juga dengan cerita kitab ini. Karena bahwasanya sholat di Masjidil Haram itu
Rumah yang pertama dibangun oleh manusia untuk Allah. Ini rumah ini dibangun untuk apa nih? Untuk tinggal manusia. Baitul Haram, Ka'bah itu dibangun untuk Allah. Walaupun petak itu kan Allah tinggal situ sebagai pemersatu. Sebagai pemersatu. Tentang masalah petaknya itu Allah yang perintahkan kayak gini modelnya. Dikasih tahu kepada Nabi Allah Ibrahim. Dulu awalnya kisah mengatakan zaman Nabi Adam udah ada. Lalu ketika terjadi banjir, hancur, pondasi dibina balik buat Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail. Bentuk yang kayak gitu tuh, termasuk meletakkan Hajarul Aswad di sampingnya itu, Allah yang suruh. Ya, itu digunakan hanya untukku, dibuat untukku. Bukan aku tinggal situ untuk menyatukanmu. Kalau nggak ada pondasi simbol, macam contoh, ada remaja bertanya, kenapa masjid itu simbol di atasnya itu bulan dan bintang? Apa kita nyembah bulan sama bintang? Tidak simbol. Macam ini, orang kan kalau nanya alamat, apa nama majelis taklim kita ini? Kalau tak ada tahu, silaturahmah, macam mana orang mau tanya? Pokoknya pengajian di Sebejangkar lah, di Sebejangkar, desa Sebejangkar, ada apa-apa namanya itu, pengajian apa nggak tahu, pokoknya pengajian, pokoknya majelis, pokoknya wirid, nggak tahu, maka perlu dikasih lambang, simbol. Jadi kita gitu juga. Kenapa dikasih nama zuhur? Untuk membedakan dengan sholat asar. Kenapa dikasih nama maghrib? Untuk membedakan dengan sholat isya dan subuh dan lainnya. Kenapa ada waktu-waktu yang dilarang? Supaya manusia ini tahu Allah Ta'ala itu maha baik. Bukan semua waktu boleh. Ya, bukan semua waktu dilarang. Ada masanya kau sembah aku. Ada waktunya engkau on time di situ. Ada yang kamu lakukan. Ada yang dilamakan. Ada yang dicepatkan. Ada yang siang, ada malam. Ada sedikit, ada banyak. Ada ketika kamu baru bangun tidur, ada ketika kamu mau tidur. Isya itu mau tidur. Ada ketika kamu santai, ada ketika kamu bekerja siang. Santai itu waktu subuh. Ya, ada ketika kamu capek, ada ketika kamu masih fit. Asar, capek, habis dari kerja. Waktu fit, bangun dari tidur. Karena sudah ngecas dia lewat tidur. Begitu. Wahadha hikmatun azimatun jalilatun. Inilah hikmah yang agung, yang besar, yang agung. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha anis salati inda tulu'i samsi, dilarang tentang salat ketika matahari terbit. Wa qala innaha, karena bahasanya tatli'u baina qarnai syaitan, terbit di antara dua tanduk setan. Yazinuha fi aini man ya'baduha hatta yasjuda laha fa idzar tafa'at farqaha fa idza kanat inda qaimiz zahirati qaranaha. Apabila udah naik itu tadi, udah naik matahari tadi, maka bolehlah dia setelah zahir nampak itu mau melakukan sujud. Jangan waktu itu, waktu tenggelam atau mau terbit matahari itu di situ melaksanakan ibadah salat. Salat ini adalah imat tiang agama. Untuk membedakan yang kafir sama yang muslim adalah salat. Salatlah walaupun salatnya masih belum sempurna. Salatlah walaupun masih campur malas. Salatlah walaupun ada unsur riya. Salatlah, paksakan diri untuk salat. Karena kalau mau memperbaiki diri, perbaiki salat. Jangan tunggu sempurna baru salat. Salat saja walaupun belum sempurna. Sekiranya kita padakan di situ, jadi kita dapat hikmah tentang masalah kenapa waktu sholat itu ada unsur tidak bolehnya. Rupanya karena ada penyerupaan dalam ibadah kepada agama yang lain untuk menyembah Allah dalam waktu itu. Ada yang mau ditanya, dipersilakan. Para ibunda bebas, apa saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya hukum ya, silakan. Semalam Pak, adalah kawan kami ini Meninggal. Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi Pak, udah sebulan lalu lah ceritanya. Sebulan. Pak, kaki ini dipotong. Kenapa? Amputasi. Jadi Pak, kaki kita tanam. Pak,
iyalah. Jadi kaki itu nggak dibawa, Pak. Itu mana hukum? Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum apapun dari badan manusia itu dimuliakan. Potong kaki tanam. Tapi tidak berlaku kayak orang mandi jenazah itu ya, hanya ala kadar. Karena yang ada unsur nyawa itu yang ini. Ya, yang itu yang dikubur aja, tidak perlu dibongkar lagi lalu taruh di situ, nggak perlu. Nggak pahala. Udah cukup lah itu. Orang bertanya, Allah nggak bisa menjawab. Iya, iya, nggak pahala. Apa dibawa, Pak? Iya, kayak ada jari terpotong, tak mungkin cari lagi jari. Ya kan, kuping terpotong. Pokoknya unsur nyawa ini kan yang diamputasi mungkin karena ada penyakit ya. Ah. Kecelakaan. Oh, jadi kecelakaannya mana duluan nih? Cakak dulu, Pak. Kecelakaan dulu. Dipotong. Oh, lalu dalam beberapa saat kemudian, Emang jarak seminggu jaraknya, Pak. Seminggu nggak sampai kan? Jarak seminggu lah, kemudian iya, 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 nggak perlu, udah, Nggak boleh bawa. ya, nggak. Itu bagaimana bongkar. Nggak usah. Kalau manusia itu sudah masuk tanah, itulah penutup dia, nggak perlu lagi. Dulu ada satu kisah kan, ibaratnya apa namanya itu? Katakanlah dia belum dimandikan gitu ya. Dia belum dimandikan. Seperti halnya dulu zaman-zaman Covid ya. Apakah harus dikeluarkan baru dimandikan? Enggak, udahlah. Asal udah masuk tanah udah. Sama dengan masalah pakaian apa namanya itu kainnya itu. Kain. Tapi kalau kainnya itu ibaratnya katakan kain itu curian gitu atau bukan, itu sebetulnya memang ada pertentangan hak orang yang hidup. Kalau dulu kan mahal harga kain itu. Sekarang kan sudah murah. Kalau yang punya yang katakan aku minta balik, bongkar kuburannya, itu kan hak dia. Tapi kalau dibongkar alangkah membuat apa namanya aib manusia. Jadi kalau sudah dikuburkan udah. Kalau sudah dikuburkan. Sama juga dengan potongan badan tadi. Potongan badan tuh ibaratnya benda mati itu kayak orang potong kuku gitu. Kuku, rambut. Tapi memang itu nggak ada unsur nyawanya. Kalau kaki tadi udah putus dari badan, yang hidup yang ini mengarah lah dia. Kayak ada orang nyangka ya tenggelam di laut dapat sepotong manusia gitu kan. Manusia. Ini unsur ini kalau yang sepotong ini tadi kalau dalam ukuran potong itu hidup apa mati dia? Mati. Jadi itu dipadukipayakan yang potongan tadi. Rupanya 2 hari kemudian baru dapat lagi gitu. Dapat lagi. Jadi kalau itu masih include lah. Kalau yang itu kan nggak ada kaki kan manusia ini kan masih hidup ya. Jadi kalau di dalam kaji fikih ada namanya fardu, ada namanya sunat. Dalam sifat sholat itu ada fardu, ada sunat. Yang fardu itu termasuk yang hayatnya. Ya, yang rukunnya ya, yang rukun sama syarat antara nyawa sama badan itu, nyawa ruh sama kepala. Kalau sunat itu kayak muakkad sama hayat. Jadi kalau orang nggak ada tangan, ibaratnya kalau sholat itu nggak ada tahiyat awal, maka masih tetap hidup tapi susah, tak ada kaki gitu. Kalau hayat itu nyantikkan badan, ibaratnya bulu rambut, bulu apa namanya alis. Jadi itu nggak perlu lagi. Ada yang suruh bongkar, nggak pahala. Udah kubur udah. Kayak cerita bahagian badan, anak yang lahir itu kan bawa potongan badan dia itu yang apa namanya itu, kakak. Uri itu kan sesuatu yang ari-ari itu kan sesuatu yang nempel pada diri dia lewat pusarnya. Itu ya gitu aja untuk pemuliaan karena bagian badan manusia kubur. Nggak perlu pula buat acara baca kulhu pula untuk itu, atau kakinya nggak pahala karena dia nggak satu kesatu udah pisah. Nah, tapi kalau dia meninggal sekalian apa terpelantingnya ikut sekalian dibawa itu karena satu kesatuan dia jadinya. Kalau ini kan itu dikuburkan dulu gitu. Ini kan tujuan daripada orang yang motong tuh mana tahu selamat, rupanya memang tak selamat gitu ya gitu. Ada yang lain? Iya. Udah diwakilkan. Iya. Itu juga mau ditanya. Iya. Iya. Iyalah, banyak manusia banyak cakap. Harusnya supaya kita nih apa ya?
teratur. Itu tanya siapa yang kita sepakati di kampung itu dulu. Dengarkan pendapat dia, petuah dia. Apa kata dia, laksanakan. Dia ada pertimbangan. Kadang-kala banyak yang jadi pembawa petuah jadinya. Kalau saya Pak, orang menanya saya bilang nggak tahu. Iya. Nanti aja tanya sama Pak Betul, Ustadz. pas. Itu aja. Iya. Kalau Pak Ustadz atau orang yang diberikan amanah di kampung tuh. Kadang begini ya, macam di Simpang Dolo, itu ada namanya Haji Nasrullah. Haji Nasrullah Kori Batubara tuh. Ya, Haji Nasrullah, kadang Haji Koci yang apanya itu bapaknya Haji Nasrullah tuh, dan beberapa pengurus-pengurus di Simpang Dolo itulah ya, di masjid itu. Ini kalau mereka ada trouble gitu, ada masalah, nanya sama saya. Telepon gitu. Karena kalau ada masalah, orang tuh nggak langsung nanya sama saya, tanyalah orang kampung tuh. Kalau macam di sini kan bisa tanya sama Pak Insinyur ya. Pak, apa bisa Pak Ustadz Bahmid gitu. Nanti paling mereka kan tanya sama saya juga. Atau mereka tanya sama ustadz lain supaya komparasi. Baru keluar pendapat. Gitu loh. Jadi kadang-kala kita kan apa ustadz ini. Laga ustadz Facebook masuk juga. Ustadz YouTube lah. Ustadz di Amerika ditanya. Ustadz di Jakarta. Hanya kan nggak tahu kondisinya kayak mana. Contoh lah ya. Ada orang tanya di Facebook sama saya. Dia nanya cuma sepotong. Jawab saya cuma sepotong itu. Karena saya tidak tahu globalnya masalah. Jadi baiknya kalau ada yang kita tuakan di kampung tuh tanya sama dia. Tua di situ kan badannya, ilmunya. Gitu. Ada yang lain? Tanya. Iya. Kawan nanya, salah cakap awak kan guru ya Pak ya. Iya. Nggak begini. Kalau bukan ahlinya jangan sok tahu. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang tahu kalau kau nggak tahu. Saya nggak pandai bahasa Inggris, saya tanya Bunda Alam Roh. Karena dia tahu tentang itu. Orang ngajar itu kan. Jangan sok tahu pula. Sok paten, ketawain sama orang yang tahu. Ibunda semua kan, ini kan banyak nih yang jago-jago masak nih, bikin kue apa masak. Lalu sok tahu pula saya mengatakan resepnya begini-begini. Kalau mau buat gulai lemak tuh Royco-nya 2 bungkus. Ini kan stres itu namanya itu. Enggak ahli kok. Yang penting lemak katanya. Ini enggak benar. Iya, itu. Jadi enggak ahli, jangan. Allah semua berhak tahu. Tapi yang menjadi ahli itu hanya orang yang memfokuskan. Contoh gini. Siapa sakit demam, biasa obat secara umumnya nama apanya apa? Kalau demam panas. Paracetamol ya. Paracetamol. Sukatannya siapa yang tahu? Kita tahu paracetamol. Semua boleh buka. Apakah di Facebook, apakah di YouTube, apakah di Google. Obat untuk penurun panas. Paracetamol. Apa ibuprofen, apa yang pokoknya gitulah. Belum lagi antibiotiknya. Nah, tahu kita tentang itu. Sukatannya siapa yang tahu? Orang yang belajar, jangan sok tahu. Nanti awak makan pula tiba-tiba berbuih pula mulut kita kan. Namanya sok tahu. Semua berhak tahu. Semua berhak tahu. Tetapi untuk mendalami hanya orang-orang tertentu. Begitu. Iya, tanya aja, tanya. Iya, jangan pendam-pendam. Iya. Kadang nggak pas.